Jadi di antara hikmah Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala menjadikan hamba-hambanya ada yang kaya dan ada yang miskin. Dan itu hikmah. Dan Allah Ta'ala memiliki hikmah yang sangat besar. Makanya di antara nama Allah adalah Al-Hakim, yang maha bijaksana dan memiliki hikmah di setiap keputusannya. Dan Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَحْسَنَ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا. Siapa lagi yang lebih baik hukumnya dibandingkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga kata Allah Azza wa Jalla, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Telah sempurna perkataan Rabb engkau, penuh kejujuran dan penuh keadilan. Ya, kenapa ada yang kaya dan kenapa ada yang miskin, dan kenapa si fulan kaya dan kenapa si fulan miskin, dan ini memiliki hikmah yang sangat besar. Secara umum, ya, di antara hikmahnya yang pertama sudah merupakan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah menetapkan ada hamba-hambanya yang kaya dan ada hamba-hambanya yang miskin, dan itu ketetapan Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Asy-Syura ayat 12, yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah, innallaha bikulli syai'in alim. Allah melambangkan rizki dari hamba-hambanya yang Allah kehendaki, dan Allah menyempitkannya. Jadi ada yang dilapangkan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga ada yang disempitkan. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi yang dilapangkan yang terbaik buat dia, dan yang disempitkan yang terbaik buat dia, karena Allah maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian juga yang kedua, kaya dan miskin pada hakikatnya sama-sama ujian dari Allah Azza wa Jalla. Kaya dan miskin pada hakikatnya sama-sama ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kaya diuji apakah bersyukur atau tidak kepada Allah, dan yang miskin diuji apakah bersabar atau tidak. Jadi semuanya sama-sama ujian. Yang kaya diuji dia pintar bersyukur atau tidak, yang miskin diuji bersabar atau tidak. Ya, karena asyakir wasabir penghuni surga. Orang yang bersyukur dan bersabar dua-duanya sama penghuni surga. Ya. Dan syukur dan sabar bukti keimanan. Ya. Maka dua-duanya pada hakikatnya sama. Kalau dilihat dari sisi ujian, dua-duanya tetap ujian dari Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan yang merupakan ujian. Artinya kebaikan ujian, keburukan ujian. Kemudian perkataan Sulaiman alaihi salam, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur." Ketika dia melihat dikasih oleh Allah kekayaan, memiliki pasukan dari semua kalangan jin, hewan dan yang lainnya, maka dia berkata kepada Allah, "Hadza min fadli rabbi." Ini keutamaan Rabbku, atau ini semua dari keutamaan Rabbku. Liyabluwani, untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atau kufur. Ya, jadi itu ujian dari Allah, dia bersyukur atau tidak. Kalau dia tidak bersyukur bahkan kufur, dosa. Sebagaimana orang yang miskin, kalau misalnya dia tidak bersabar juga dosa. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan ditunaikan ganjarannya tanpa batas. Ya, artinya kalau dia sabar tanpa batas ganjarannya sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya para ulama khilaf mana yang lebih utama, al-ghani syakir atau al-faqir sabir. Mana yang lebih utama, orang kaya yang bersyukur atau orang sabar, orang miskin yang sabar? Mana yang lebih utama? Ya, semuanya pengen kaya bersyukur. Mana? Kaya bersyukur atau fakir bersabar? Dan Ibnu Qayyim dalam Iddatus Sabirin, subhanallah, menjelaskan semua keutamaan orang kaya yang bersyukur, kemudian menjelaskan semua keutamaan orang miskin yang bersabar. Ya. Dijelaskan sama dia dalil-dalilnya. Karena sebagian ulama ada yang mengatakan lebih utama kaya bersyukur, sebagian lagi mengatakan ada yang utama miskin bersabar. Ya, sampai disebutkan di dalam hadis, orang-orang miskin masuk surga terlebih dahulu sebelum orang-orang kaya nisfu yaum. Bedanya setengah hari. Setengah hari berapa tahun? 500.000 tahun. 50.000 tahun. Kan satu harinya 1.000. Ya. Jadi 500 ya. 500 tahun bedanya. Bedanya orang miskin dengan orang kaya masuk surga nisfu yaum, setengah hari. 500 tahun. Karena orang miskin gak tertahan dengan hartanya dia. Hisapnya gampang. Sedangkan orang kaya akan dihisap setiap rupiah yang dia keluarkan. Dan dia memiliki harta yang sangat banyak. Makanya subhanallah ya ikhwah, nanti orang yang paling rugi, dia dikasih kekayaan oleh Allah, dia infakkan hartanya ke orang lain. Nanti di akhirat dia lihat orang yang dia infakkan masuk surga, dia gak masuk surga. Itu orang yang paling rugi. Artinya ini dia nginfak, di dunia ini orang gak punya apa-apa, dikasih infak sama dia, dikasih harta. Di akhirat orang ini masuk surga, dia gak masuk surga. Atau dia melihat orang itu surganya lebih tinggi dibandingkan dia. Padahal di dunia kedudukan hartanya lebih besar dibandingkan orang tadi. Ya, maka ini menunjukkan keutamaan di akhirat bukan dengan harta, tapi dengan sejauh mana dia memanfaatkan hartanya dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Ibnu Qayyim
menyimpulkan dengan perkataan Ibnu Taimiyah, gurunya rahimahullah. Kata Ibnu Taimiyah, yang paling bertakwa di antara mereka yang paling besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Orang kaya yang bersyukur kalau lebih bertakwa dibandingkan orang miskin yang sabar, mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan orang fakir yang sabar kalau dia lebih bertakwa di sisi Allah dibandingkan orang kaya bersyukur, lebih mulia. Ya, maka patokan kemuliaan sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia kedudukan kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Ya, makanya tadi kita sebutkan yang paling merugi orang ngasih infak ke orang lain. Orang yang dikasih infak kedudukannya lebih besar di akhirat dibandingkan dia sendiri yang memberikan infak. Ya, ini juga pelajaran buat kita untuk tanafus, berlomba-lomba menggapai kehidupan akhirat. Kemudian juga di antara hikmah di balik kaya dan miskin, bahwa perbedaan harta dan kedudukan mereka di dunia akan membawa perbedaan mereka di akhirat juga. Perbedaan harta dan kedudukan mereka di dunia akan membawa perbedaan mereka di akhirat juga. Ini juga penting. Jadi di dunia orang berbeda-beda hartanya dan kedudukannya. Ada orang yang dikasih harta lebih oleh Allah Azza wa Jalla, dan ada orang yang nggak dikasih harta lebih. Ada orang dikasih rumahnya besar, ada orang dikasih rumahnya sempit. Ada orang yang banyak dikasih anak, ada orang nggak banyak dikasih anak, bahkan tidak memiliki anak. Nah, ini ada perbedaan apa tidak? Ada perbedaan. Nanti di akhirat juga ada perbedaan. Maksudnya, kalau seandainya yang miskin bertakwa, di akhirat dia juga akan bisa menjadi lebih besar dibandingkan orang yang kaya di dunia. Yang nggak punya anak di dunia, bisa jadi nanti di akhirat ganjarannya lebih besar dibandingkan orang yang punya anak. Yang mungkin rumahnya kecil, bisa jadi nanti di akhirat dia mendapatkan rumah-rumah yang istimewa dari Allah dibandingkan orang yang punya rumah besar di dunia. Nah, jadi artinya Allah Ta'ala tidak membiarkan manusia berbeda keadaan di dunia saja. Di akhirat juga Allah akan membedakan. Cuman bedanya kalau di dunia patokan manusia dengan harta dan kedudukan, namun di akhirat patokan kebaikan manusia dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah berfirman dalam surat Isra ayat 21, Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Lihatlah bagaimana kami utamakan sebagian manusia atas sebagian yang lain. Di dunia Allah utamakan, yang fulan dikasih dikasih dunia, yang fulan dikasih rizkinya dikit dan seterusnya. Kemudian Allah mengatakan walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Dan nanti di akhirat lebih besar lagi derajat-derajatnya dan lebih besar lagi keutamaannya dari Allah Azza wa Jalla. Nah, sampai nanti sebagian orang akan melihat perbedaan satu tingkatan surga ke tingkatan yang lain, itu seperti kita melihat bintang di dunia. Antum sekarang lihat bintang jauh apa tidak itu? Nah, nanti perbedaan orang di akhirat, dia seperti si fulan yang satu di bawah melihat yang satu lagi sangat tinggi seperti dia melihat bintang di dunia. Lihat derajatnya sangat tinggi. Maka sebagaimana Allah jadikan manusia berbeda-beda di dunia, begitu juga di akhirat Allah akan menjadikan manusia berbeda-beda tingkatannya. Nah, ini maksudnya orang yang tidak dikasih dunia oleh Allah tidak dikasih rizki banyak oleh Allah di dunia, jangan berkecil hati. Bukan berarti dia tidak bisa mendapatkan keutamaan yang besar di akhirat. Nah, makanya kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kalau engkau lihat ada orang dikasih rizki dunia, maka jangan berlomba dalam bab dunia, tapi kalahkan dia dalam bab akhirat. Ya, karena hakikat kebaikan adalah seseorang di akhirat kelak. Kemudian juga di antara hikmah di balik ada yang kaya dan ada yang miskin, yaitu adanya kerjasama dan tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Adanya kerjasama dan tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Ya. Kata Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi adanya hikmah tolong-menolong dan kerjasama. Sekarang kalau semuanya kaya, siapa yang akan bekerja? Nggak ada yang mau bekerja. Orang-orang yang besar dia butuh pegawai yang digaji sama dia. Kalau semuanya orang punya harta, akan hancur kehidupan manusia. Dia nggak ada yang mau jadi pegawai, nggak ada yang mau digaji, semuanya pengen gaji. Ya. Begitu juga seperti ada di rumah butuh pembantu rumah tangga. Kalau semua orang kaya, nggak ada yang pengen mau jadi pembantu rumah tangga. Kalau semua profesi orang sama, semuanya dokter. Repot kalau semuanya dokter, ya. Nggak ada yang sakit. Atau semuanya dokter, nggak ada yang bisa, nggak ada perawatnya. Ya, nggak ada yang ngelola manajemen rumah sakit. Ya, nggak ada yang membangun rumah sakit yang menjadi insinyurnya dan yang lain-lainnya. Nah, maka ini hikmah Allah jadikan si kaya dan si miskin dengan manusia profesinya beda-beda, kerjasama dan tolong menolong agar ada ta'awun di antara mereka. Yang kaya dia memiliki harta dan yang miskin bekerja dan bisa memberikan sebagian hartanya kepada yang miskin dan seterusnya. Sebagaimana hikmah yang Allah miliki. Kemudian juga di sini ada bagus perkataan Ibnu Katsir dan Ibnu Taimiyah rahimahullah yang berkaitan dengan ini.
Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 27. Antum perhatikan. Walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirun basir. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Asy-Syura ayat 27, kalau seandainya Allah lapangkan rizki kepada hamba-hambanya, semuanya dikasih rizki lebih dan lapang. Labaghaw fil ardi, maka manusia ini akan membangkang di atas muka bumi. Kalau rizki dilapangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Namun Allah menurunkan rizki dengan ketentuan yang Allah kehendaki. Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Dan Allah maha mengetahui dan maha melihat kepada hamba-hambanya. Jadi Allah turunkan sebagaimana yang Allah kehendaki kadarnya. Enggak semuanya dilapangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kalau semuanya dilapangkan, labaghaw fil ard. Niscaya mereka akan membangkang di atas muka bumi. Kata Ibnu Katsir, lihat di sini ada perkataan bagus. Ai walakin yarzuquhum minar rizqi ma yakhtaruhu mimma fihi salahu. Maksudnya Allah memberikan rizki kepada hamba-hambanya dan Allah pilih mana yang terbaik buat hamba-hambanya. Salah, kebaikan buat hamba-hambanya. Wa huwa a'lamu bidzalik, dan Allah maha mengetahui tentang perkara tersebut. Fayughni man yastahiq al-ghina. Allah kasih kekayaan bagi siapa saja hamba yang berhak kaya. Wa yufqir man yastahiq al-faqr. Dan Allah fakirkan bagi hambanya yang berhak dia menjadi fakir. Kemudian beliau membawakan satu hadis. Inna min ibadi laman la yuslihuhu illa al-ghina walau afqara la afsadat alaihi dinuhu. Kata Nabi SAW di dalam hadis qudsi, sesungguhnya di antara hamba-hambaku ada yang dia tidak cocok kecuali baginya kekayaan. Artinya dia tidak ada kebaikan buat dirinya melainkan dia harus kaya. Kalau seandainya dia fakir, maka kefakiran akan merusak agamanya. Jadi Allah mengetahui ada sebagian hambanya dia mesti dikasih harta. Kalau nggak dikasih harta, rusak agama dia. Wa in amin ibadi, dan sesungguhnya di antara hamba-hambaku laman la yuslihu illa al-faqr. Tidak ada yang terbaik buat dia kecuali fakir. Walau agnaituhu, kalau seandainya aku kasih kaya buat dirinya, niscaya akan rusak agamanya. Jadi kadang ada sebagian hamba, subhanallah, dia udah bekerja siang dan malam. Cuman dia bingung, kenapa kok anak nggak kaya-kaya ya? Allah maha tahu, karena kalau Allah kasih kaya, mungkin dia bakal ninggalin sholat. Atau berbuat syirik kepada Allah. Atau jauh dari Allah Azza wa Jalla. Maka Allah kasih dia kefakiran agar tidak rusak agamanya dengan kekayaan. Dan juga ada sebagian hamba dikasih kaya oleh Allah. Nggak pinter-pinter amat tuh orang biasanya. Ya, kadang ngobrol nggak nyambung. Ya, capek ngejelasin. Di sekolah nilainya juga jelek semua. Ya, duduk paling belakang. Ya. Tapi subhanallah dikasih kaya dia. Mungkin Allah tahu kalau seandainya dikasih fakir akan rusak agamanya. Maka hadis ini menunjukkan patokan kebaikan din agama. Maka kaya dan miskin itu menjadi baik kalau ada maslahat buat agama dia. Maka Allah mengetahui, Allah a'lam. Ini kalau dikasih kaya, rusak agamanya. Maka Allah nggak kasih kaya. Kalau ini dikasih fakir, rusak agamanya. Maka Allah kasih kaya. Maka di sini Allah mengetahui. Maka lihat ayatnya, innahu bi'ibadihi khabirun basir. Allah maha mengetahui dan maha melihat kepada hamba-hambanya. Dan ini juga harus husnudzan, berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya anak di luang dikasih banyak, mungkin anak akan lalai kepada Allah Azza wa Jalla. Cuman mungkin Allah jaga agama anak dan keluarga anak dari dunia agar tidak tertimpa keburukan-keburukan itu. Kalau tidak, Allah akan membuat dia rusak. Makanya berapa banyak, na'udzubillah, orang tua yang dikasih kekayaan oleh Allah merusak keturunannya. Anaknya narkoba, zina, kemudian anak-anaknya durhaka, anak-anaknya sekolah atau berkiprah di luar negeri, pulang berubah semuanya. Sampai anak-anaknya mungkin hamil di luar nikah dan seterusnya. Rusak agamanya dengan harta yang Allah kasih. Maka Allah jaga dia dari kekayaan, dijadikan fakir supaya baik agamanya. Dan sebagian mungkin kalau fakir bisa kufur dia. Bisa kufur, bisa ini. Maka Allah tahu. Allah kasih dia kaya maslahat buat agamanya. Tapi bukan berarti orang tidak berusaha. Dia berusaha, namun dia juga beriman kepada takdir dan keputusan Allah Azza wa Jalla. Kata Ibnu Taimiyah juga ada perkataan bagus. Qad yakunu al-faqr li ba'dhin nasi anfa' min al-ghina. Wal ghina anfa' li akharin. Kama takunu as-sihha li ba'dihim anfa'. Lihat kata Ibnu Taimiyah, bisa jadi kefakiran buat sebagian manusia lebih bermanfaat dari kaya. Dan bisa jadi kekayaan lebih bermanfaat buat yang lain. Begitu juga bisa jadi kesehatan bermanfaat buat sebagian. Dan bisa jadi penyakit bermanfaat buat yang lain. Ya. Nah ini semuanya ada hikmah yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Ada orang dikasih sehat. Makanya dia nggak sakit-sakit. Akhirnya dia dengan kesehatannya minum khamr, begadang. Dan yang lain-lain dia menyatakan anak sehat. Ada orang subhanallah dikasih penyakit oleh Allah. Dan dia mengetahui kalau penyakit ini mungkin membuat dia lebih cepat mati dibandingkan yang lain. Akhirnya membuat dia tidak melewatkan sedetik pun dari waktu, melainkan dia memanfaatkan sebaik mungkin dari kehidupannya.
Ya, dia berzikir, baca Al-Quran, sholat, kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah. Nah, maka penyakit buat dia bermanfaat apa tidak? Bermanfaat. Sedangkan kesehatan buat sebagian orang lain tidak bermanfaat. Begitu juga mungkin ada orang, subhanallah, energik. Dia aktif sosial, dia aktif berdakwah, dia aktif memberikan manfaat kepada manusia, maka Allah berikan kesehatan buat dia, dan itu lebih bermanfaat dibandingkan sakit. Karena kalau dia sakit, dia tidak bisa berbuat banyak kebaikan. Jadi